Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan adalah panggilan suci bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat. Dalam perjalanan sejarahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cermat mencari orang yang tepat untuk mengumandangkan adzan pertama kali. Mengapa beliau melakukan pencarian ini? Mengapa tidak Rasulullah sendiri yang mengumandangkan adzan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan utama bagi umat Islam dalam segala hal, termasuk dalam ibadah dan perilaku keseharian. Namun, dalam kasus adzan, beliau memilih untuk melibatkan seorang sahabat yang pantas untuk mengumandangkan panggilan tersebut. Adakah Rasulullah pernah mengumandangkan adzan sendiri? Bagaimana jika Rasulullah sendiri yang mengumandangkan adzan? Ini adalah pertanyaan yang mengundang refleksi mendalam keinginan tahuan. Tontonlah video ini sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghadapi tantangan mencari seseorang yang tepat untuk mengumandangkan adzan pertama kali. Saat kaum muslimin tiba di Madinah, mereka mengalami kesulitan mengetahui waktu sholat tanpa adanya panggilan. Setelah bermusyawarah, beberapa sahabat mengusulkan penggunaan lonceng atau tanduk mirip dengan praktik orang Nasrani atau Yahudi. Namun, Umar bin Khattab mengusulkan agar menunjuk seseorang untuk memanggil orang-orang untuk sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui usulan Umar ini, mengakui kebijakan dan kepraktisan dalam solusi tersebut. Beliau meminta Bilal untuk berdiri dan memanggil umat muslim untuk mendirikan sholat. Ini adalah salah satu momen bersejarah dalam Islam yang diabadikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bilal bin Rabah al-Habashi adalah salah satu sahabat yang terkemuka dalam sejarah Islam. Dia ikut serta dalam hijrah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Masjid Nabawi selesai dibangun. Ketika Rasulullah mengamanahkan adzan sebagai panggilan untuk sholat, beliau memilih Bilal karena suaranya yang indah dan mengharukan. Bilal pun menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Adzan pertama kali dikumandangkan pada tahun pertama Hijriah, dan sejak itu adzan menjadi penanda waktu untuk ibadah sholat bagi umat muslim. Setiap kali Bilal mengumandangkan adzan, beliau biasanya berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru azaan. Ketika Rasulullah keluar dari rumah, Bilal langsung melantunkan ikamat untuk memulai sholat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, Bilal selalu berada di depan pasukan muslim. Saat masuk ke Ka'bah, Rasulullah hanya ditemani oleh 3 sahabat terpercaya, Utsman bin Talhah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Keberadaan Bilal dalam momen-momen penting ini menunjukkan betapa besar peran dan penghormatan yang diberikan Rasulullah kepadanya dalam sejarah Islam. Pada saat sholat zuhur tiba, momen yang sangat bersejarah terjadi di hadapan ribuan orang, termasuk para Quraisy yang baru masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal untuk naik ke atap Ka'bah dan mengumandangkan azan. Bilal dengan senang hati memenuhi perintah tersebut, dan dengan suara yang bersih dan jelas, dia mengumandangkan azan pertama kali di Makkah. Ini menjadi momen penting dalam sejarah, karena Bilal menjadi mudzin pertama dalam Islam yang mengumandangkan azan di kota suci Makkah. Bilal bukan hanya mudzin pertama di Makkah, tetapi juga di Madinah, dan kehadiran beliau dalam peran ini menunjukkan kepercayaan dan penghargaan Rasulullah terhadap kemampuan serta dedikasi sahabatnya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa bukan Rasulullah sendiri yang mengumandangkan azan? Pertanyaan ini mengundang refleksi tentang kebijaksanaan dan kehendak Allah dalam menunjuk individu untuk melakukan tugas-tugas penting dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pemimpin umat, memberikan contoh dalam menerima peran serta dari sahabatnya dalam menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan adzan sebagai penanda masuknya waktu sholat. Penjelasan ini diberikan oleh para ulama fikih yang menyoroti keutamaan antara adzan dan menjadi imam dalam sholat. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama menjadi imam dalam sholat daripada melantunkan adzan. Kesimpulan ini dianut juga oleh para Khulafaur Rasyidin yang mengutamakan peran sebagai imam dan tidak mengumandangkan adzan. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab yang menyatakan, "Seandainya saya memiliki kesempatan untuk mengumandangkan adzan saat menjadi khalifah, saya akan melakukannya." Keputusan mereka untuk tidak mengumandangkan adzan disebabkan oleh kesibukan mereka dalam urusan penting umat muslim yang tidak dapat digantikan oleh orang lain,
sehingga tidak ada waktu luang untuk mengumandangkan adzan. Namun, menjadi imam dalam sholat berjamaah adalah kewajiban bagi mereka. Meskipun demikian, ada catatan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumandangkan adzan di telinga cucunya, Hasan dan Husain, saat mereka dilahirkan. Ini diceritakan oleh Ubaidillah bin Abi Rafiq dari ayahnya. Berdasarkan informasi yang ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melantungkan adzan sebagai panggilan untuk sholat selama hidupnya. Seandainya beliau melakukannya, mungkin ada pertanyaan tentang apa yang akan terjadi. Para ulama fikih telah merumuskan beberapa hikmah di balik keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengumandangkan adzan. Salah satu pertimbangan adalah bahwa jika Rasulullah melantungkan adzan, ada kekhawatiran bahwa beberapa orang mungkin tidak langsung merespon seruan beliau untuk segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat. Dalam hal ini bisa menimbulkan kesulitan dalam menjaga keteraturan dan keseragaman jamaah sholat. Al-Quran juga menegaskan pentingnya taat terhadap perintah Rasulullah, dengan ancaman bahwa pelanggaran terhadap perintah beliau dapat menyebabkan cobaan atau siksaan yang pedih, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 63. Dalam konteks ini, keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengumandangkan adzan menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam mempertimbangkan kemaslahatan umat serta menjaga ketertiban dan ketaatan dalam menjalankan ibadah sholat. Memang benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi tidak pernah melantungkan adzan sebagai panggilan untuk sholat. Ini adalah keputusan yang bijaksana yang telah dipahami dan diterima oleh ulama fikih yang merumuskan beberapa hikmah di baliknya. Jika kita mempertimbangkan kemungkinan Rasulullah melantungkan adzan, bisa jadi ada kekhawatiran bahwa beberapa orang tidak akan segera merespon seruan beliau untuk pergi ke masjid dan melaksanakan sholat. Hal ini dapat mengganggu keteraturan dan keseragaman jamaah dalam melaksanakan ibadah sholat. Kehati-hatian ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam yang menekankan pentingnya taat terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Bahwahibul Jalil dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melantungkan adzan saat waktu sholat tiba dengan beberapa alasan yang telah diuraikan. Pertama, ada kekhawatiran bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan adzan dan umat Islam tidak segera melaksanakan perintahnya, mereka dapat menghadapi siksaan atau cobaan dari Allah. Ini menunjukkan pentingnya ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Alasan kedua adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang diutus oleh Allah, sehingga tidak boleh menyaksikan dirinya sendiri dalam adzan dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menegaskan keunikan dan kehususan posisi Rasulullah sebagai nabi terakhir dan tidak ada nabi setelah beliau. Alasan ketiga adalah untuk menghindari kesalahpahaman bahwa ada nabi selain Rasulullah. Jika Rasulullah mengumandangkan adzan dan mencapai bagian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bisa saja dipahami bahwa ada nabi lain yang juga mendapat kesaksian tersebut, yang bertentangan dengan keyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Adzan pertama kali diucapkan dalam mimpi Abdullah bin Zaid, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam mimpi Rasulullah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah mewakilkan tugas mengumandangkan adzan kepada orang lain, menegaskan bahwa adzan adalah amanah yang diberikan untuk diemban oleh umat Islam. Dengan demikian, keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melantungkan adzan sendiri adalah berasal dari pertimbangan keagamaan dan kebijaksanaan untuk menjaga kesucian peran kenabian, serta untuk memastikan ketaatan dan ketaatan terhadap perintah Allah. Dalam riwayat tersebut, disebutkan bahwa Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab sama-sama bermimpi mengenai lafal-lafal adzan sebelum mereka menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengungkapkan mimpi mereka kepada Rasulullah, beliau merespons dengan gembira dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk sukacita atas berita tersebut. Salah satu alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melantungkan adzan adalah karena kesibukan beliau yang sangat besar dan waktu yang terbatas untuk melaksanakan tugas tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak tanggung jawab dalam mengatur urusan umat dan menyebarkan ajaran Islam, sehingga beliau mewakilkan tugas melantungkan adzan kepada orang lain. Praktik ini juga terjadi pada zaman sekarang di mana setiap pemimpin wilayah memandatkan seorang muadzin untuk bertugas melantungkan adzan ketika waktu sholat tiba. Hal ini mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah terdahulu, yang menunjukkan kebijakan dalam menjalankan urusan agama dan tata cara ibadah bagi umat Islam. Dengan demikian, keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewakilkan pelaksanaan adzan kepada orang lain
adalah sebuah kebijaksanaan yang mempertimbangkan keseimbangan antara tugas kenabian, pengaturan umat, dan kebutuhan akan ketaatan dalam ibadah. Benar, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut melantunkan adzan sebagai panggilan ibadah solat, ada kekhawatiran bahwa sebagian umat Islam dapat mengabaikan seruan langsung beliau. Fenomena ini sering terjadi di zaman sekarang, di mana meskipun adzan berkumandang, sebagian orang masih memilih untuk melakukan aktivitas lain atau bahkan tidur daripada segera melaksanakan solat. Ini menunjukkan pentingnya bagi umat Islam untuk menghayati makna dan urgensi dari setiap panggilan adzan, yang seharusnya menjadi momen untuk segera melaksanakan ibadah solat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami dinamika dan tantangan ini, sehingga beliau mewakilkan tugas melantunkan adzan kepada sahabat-sahabatnya agar panggilan solat bisa dikumandangkan secara tepat waktu dan dengan sungguh-sungguh. Dalam kondisi seperti ini, penting bagi umat Islam untuk senantiasa meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjawab panggilan adzan dengan segera dan penuh khusyuk. Hal ini merupakan bagian dari memperkuat hubungan spiritual dengan Allah dan menjaga ketaatan terhadap perintahnya. Semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga ketaatan dalam melaksanakan ibadah solat wallahu alam bisyawab. Tetap semangat beribadah dan jangan lelah untuk berbuat kebaikan. Akhir halam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.